Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budianto, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kota Metro tahun 2022. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata berkaitan dengan observasi pembelajaran di kelas ataupun supervisi di dalam kelas yang akan saya lakukan. Berikut kegiatan observasi di dalam kelas yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum Pak Sukron. Waalaikumsalam Pak Budi. Apa kabar hari ini Pak Sukron? Alhamdulillah baik Pak Budi. Pak Budi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Begini Pak Sukron, maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Pak Sukron. Ya. Jadi rencana besok saya akan masuk kelas Pak Sukron untuk melakukan supervisi pembelajaran. Iya. Namun sebelum saya masuk kelas, di praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kaitannya dengan proses pembelajaran yang akan Pak Sukron laksanakan. Baik. Jadi yang pertama yang mungkin saya tanyakan Pak Sukron, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan berkaitan dengan tema itu apa? Baik Pak Budi. Untuk tujuan pembelajaran pada minggu ini yaitu pada pelajaran PPKN, materinya itu tentang keberagaman Pak Budi. Tujuannya yaitu menjelaskan pengertian keberagaman sosial, budaya, dan organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya dan organisasi sosial yang ada di Indonesia. Jadi untuk pada tema ini ada dua tujuan Pak Sukron ya? Iya betul. Terima kasih Pak Sukron. Selanjutnya yang kedua yang saya tanyakan adalah area pengembangan dari proses pembelajaran ini yang akan dicapai. Itu apa Pak Sukron? Baik Pak Budi, untuk area pengembangan pada pembelajaran kali ini yaitu pada KD 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia, dan juga KD 4.3 yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya yang di masyarakat. Jadi di area pengembangan ini pada KD 3.3 dan 4.3 Pak. Jadi yang kira pengetahuan dan keterampilan. Ya betul. Selanjutnya Pak Sukron, ini mungkin yang terakhir ya sebelum kita masuk ke kelas. Jadi dalam pengembangan yang akan dicapai ini, strategi apa Pak Sukron yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran? Baik, untuk strategi pada materi pembelajaran keberagaman sosial budaya ini saya menggunakan strategi SPE. SPE yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Oh, iya, jadi ada 4 prosedurnya. Antara lain yang pertama itu persiapan, kemudian penyajian, yang ketiga korelasi, dan yang keempat itu menyimpulkan. Terima kasih Pak Sukron, yang mungkin ini yang saya tanyakan untuk di observasi di awal, dan nanti mungkin lebih detailnya saya akan lihat proses pembelajaran di kelas Pak Sukron. Baik Pak Budi. Jadi untuk besok insya Allah siap Pak Sukron ya? Insya Allah siap. Mungkin untuk sementara cukup Pak Sukron, terima kasih ya waktunya. Saya mohon pamit dulu, sampai ketemu di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, anak-anak, pada pembelajaran PPKN hari ini yaitu tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini menjelaskan pengertian keberagaman sosial, budaya, dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya dan organisasi sosial budaya di Indonesia.
teh di dataran rendah atau tinggi? Tinggi, Pak, betul. Jadi kalau dataran tinggi biasanya permukaannya miring, maka bisa ditanami teh. Ya, jadi ada masa pencaharian di dataran rendah dan tinggi. Kalau yang pada gambar ini pada dataran tinggi. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dapat kita simpulkan bahwa ada keragaman sosial. Apa saja keragaman sosial tadi? Ada keragaman suku, keragaman mata pencarian, yang ketiga keragaman agama. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan pada pagi hari ini bermanfaat. Pak Sukron akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Sukron. Waalaikumsalam Pak Budi. Baik Pak Sukron, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran kelas dan saya juga sudah mengikuti proses pembelajaran yang Pak Sukron lakukan di dalam kelas tadi Pak Sukron ya. Iya Pak Budi. Iya, jadi berkaitan dengan proses pembelajaran tadi Pak Sukron ada beberapa mungkin hal yang akan saya sampaikan, akan saya tanyakan berkaitan dengan apa yang sudah Pak Sukron lakukan. Baik Pak Budi. Jadi berdasarkan tujuan di proses pembelajaran tadi Pak Sukron, kalau menurut Pak Sukron kira-kira sudah tercapai belum Pak Sukron tujuan pembelajarannya Pak Sukron? Kalau menurut saya dari proses pembelajaran tadi untuk tujuannya belum tercapai secara maksimal Pak Budi. Mungkin kisaran 75% lah. Oh Gitu. Ya, jadi artinya masih perlu ditingkatkan. Iya, lagi. masih perlu ditingkatkan lagi. Oke. Kemudian Pak Sukron, dari strategi yang Pak Sukron terapkan tadi, apa sih yang ingin Pak Sukron kembangkan atau harapkan dari proses pembelajaran dengan strategi Pak Sukron yang kerjakan tadi? Iya, dengan strategi SPE tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan materi tentang kebudayaan, tentang sosial yang ada di Indonesia ke anak-anak. Seperti itu Pak, sehingga mereka paham apa aja sih perbedaan yang ada di Indonesia terkait dengan sosial, yaitu tentang keagamaannya, mata pencariannya, dan yang lain sebagainya. Ya. Selanjutnya Pak Sukron, bahwa proses pembelajaran yang saat ini seharusnya dilakukan adalah proses pembelajaran di kelas itu adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Sukron ya. Iya Pak. Jadi ada konten, kemudian proses dan produk. Nah dari pembelajaran tadi itu untuk berdiferensiasi itu fokusnya pada apa Pak Sukron? Kalau yang pembelajaran tadi yang saya lakukan itu lebih titik beratnya ke proses Pak, diferensiasi proses dan konten. Dengan itu membagi kelompok tadi sesuai ya, dengan itu Pak Sukron. Kelompok dibagi. Gitu. Oke Pak Sukron, mungkin yang dengan proses observasi tadi atau percakapan yang kita lakukan tadi, saat ini perasaan Pak Sukron bagaimana? Setelah proses tadi, sebenarnya saya sangat senang Pak, karena saya bisa dilihat dalam proses pembelajaran, sehingga saya mengetahui nih apa saja kekurangan saya yang harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sukron ya. Mungkin refleksi dari saya bahwa kalau saya melihat proses pembelajaran tadi Pak Sukron, saya melihat sudah bagus dan sudah berjalan sesuai dengan skenario yang Pak Sukron terapkan, bagaimana menyampaikan ke anak untuk tujuan, kemudian strategi dan sebagainya. Mungkin hanya sebagai masukan dari saya Pak Sukron ya. Iya. Jadi mungkin tadi yang perlu disampaikan adalah mungkin
memberikan pertanyaan ke anak tentang materi yang kemarin mungkin Pak Sukron itu sebagai refleksi untuk anak. Mungkin itu saja Pak Sukron. Saya rasa sudah bagus dan untuk bisa ditingkatkan sesuai dengan harapan Pak Sukron tadi. Terima kasih Pak Sukron. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa kembali untuk bisa belajar bersama. Iya. Assalamualaikum Pak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.